Yes, DJ. Halo, selamat siang guys. Hari ini saya mau bahas tentang silinder dan piston Fish Air. Mungkin ini jarang dibahas ya. Ada yang pernah bahas, tapi saya mau bahas lebih detail lagi. Jadi gini, nih Jul, pegang. Hari ini 17 Agustus guys, jadi saya ucapkan salam dulu, merdeka, merdeka, merdeka. Oke, ini adalah tampilan mesin Fish Air ya, sedang dipasang, sedang dirakit oleh Mr. Jack Daniel, Jackpot. Oke, pemahaman apa yang ingin saya berikan adalah coba diposisikan top sini Mas Juli, didetailin sini, orangnya suruh pada lihat ini. Bisa lebih terang Mas Juli. Oke, pada saat top ya, ini sudah top nih bisanya tuh. Oke, atau untuk memastikan agar saya tidak kelihatan berbohong, saya akan pasangkan top piston yang itu ya. Sebentar guys, tunggu. Halo, lanjut lagi guys. Jadi ini sudah kita pasang ya, top pistonnya itu, lihat ya tuh, sudah bergerak-gerak. Kita akan cari sampai jarumnya berhenti. Tes sampai kembali lagi, oke. Kita akan nolkan itu di situ. Berarti ini piston benar-benar top. Nah. Oke. Ini adalah top piston beneran. Pertanyaannya gini sob, kamu ikut ngobrol. Ini kan top, ya. Ini top pistonnya. Kamu ngukur tinggi lubang buang dari mana? Harusnya dari bibir silinder kan, ngomong dari bibir silinder. iya, dari bibir silinder sini. Diukur ke mana tuh? Dalamnya itu lubang knalpot. Iya. Nah, betul Banget. Nah, kalian akan ukur seperti ini kan? Berapa tinggi lubang buang gitu ya. Nah, misal yang ini. Lurus dulu ya. Lurus. Muncul. Pas. Oke, saya punya ukuran di sini 28 guys. 28 mili. Ya, tinggi lubang buang itu. Pertanyaannya, kalau ini saya bubut, bibir silinder ini saya bubut, misal saya bubut 0,5, berarti tinggi lubang buang jadi berapa? Berarti dikurangi 0,5 ya Pak? Ya, berarti jadi 27,5. Ya kan? Iya. Jadi kalau kalian hanya tanya berapa tinggi lubang buang saya bilang 28, tapi posisi ini sudah dibubut. Kan kalian tidak pernah tahu kalau ini sudah dibubut atau belum. Oke, sebagai informasi, berapa sih mendemnya piston? Ini memang top guys, memang top, tapi pistonnya itu mendem. Oke, taruhlah ini 1 mili. Ini kan tidak bisa ngukur di ujung pinggir piston karena dia kan bentuknya tirus. Jadi kita anggap saja 0,8. Ya, nih 0,8.
Inilah mendemnya piston fish air. Iya. Tuh 0,8. Jika kalian lihat di ujung sini dengan baik, detail lagi, dia ada tiru sesa. Aman. Kalau nggak teknis, oh betulan domblong. Ya guys, kelihatan tuh kan nggak siku ya tirus ya. Nggak. Kenapa kok dari pabrik dibuat mendemnya jauh? Kenapa? Oh nggak kayak yang patak, mendemnya dekat-dekat banget 0,5 gitu. Kalau kalian modif, kalian pernah modif bagian silinder sini, kalian bikin seperti patak, mendemnya sedikit 0,5 mungkin 0,3 mungkin. Apa ngefeknya? Efeknya nambah padat terus ini. Kompresinya tambah padat ya, karena apa? Sekarang gini, mana pulpennya, mana biar penontonnya pada pusing. Saya belikan sebuah analogi biar kalian otaknya berputar-putar alias mumet. Nih, perhatikan sini. Kompresi rasio kompresi dinamis dihitung setelah lubang buang menutup. Oke, kalian ukur dari bibir silinder kondisi blok standar, belum dibubut. Kalian ukur tingginya 28, maka rumusnya pasti diameter piston kuadrat dikali tinggi kali 0,785 dalam cm. Pasti rumusnya ini untuk mencari volume silinder lubang buang tertutup. Ini yang sebagai patokan kalian. Volume kubah diukur pakai buret. Ketemulah dia misal 10,2 cc. Contoh volume silinder, rumus. Ini rumusnya. Berapa ketemunya? Diameter pistonnya itu 5,275 kuadrat kali kali 2,8 kali 0,785. Ya biar sih, Pak. Gue keton 5,275 kuadrat. 75 kuadrat dikali 2,8 dikali 0,785 sama dengan volume silindernya 61,16 cc, maka rasio kompresi dinamisnya sama dengan 10,2 ditambah 61,16 dibagi 10,2. Berapa rasio kompresinya? Angger deleng kertas dibalik tok terus langsung salah dulunya tok. 61,16. enam koma 9.
maka rasio kompresinya sama dengan 1:6,99 atau 1:7. Nah, ini kalau kalian ukur tinggi lubang buangnya 28 mili. Nah, kalau silinder ini dibubut, misal saya biasa bikin di sini hanya 0,5 guys. Jadi ini kalau ini 0,8 saya akan bubut 0,3. Berarti (28 mm dikurangi 0,3 sama dengan 27,7 mm tingginya. Pasti volume silinder pasti akan berubah karena didasarkan pada tinggi. Nih, ininya akan berubah menjadi 2,77. Hitung lagi, 5,275 kuadrat dikali 2,77 dikali 0,785 sama dengan 60,5. volume silindernya akan menjadi 60,5 cc. Berubah ya, tadi 1,16, yang ini 60,5, sehingga rasio kompresinya pasti akan turun juga. Sepuluh koma tujuh ditambah 60,5 sama dengan dibagi 10,2 6,93. Rasio kompresinya sama dengan 1:6,93 atau 1:6, iya bisa ya 6,93. Yang tadi kan 6,99, sekarang 6,93. Turun. Apakah benar turun kalau ini? Apakah akan benar turun jika kalian membubut ini? Apakah akan benar turun? Malah naik kan kompresinya? Iya. Betul? Betul. Nah, hati-hati, jangan cuma lihat rumus, jangan cuma dengar kata orang, ya. Orang ngomong bukan bohong, orang ngomong bener, cuman kalian harus lebih logika lagi. Oke. Sekarang kalau orang tahu-tahu dapat blok saya, dihitunglah sama dia, seger tinggi lubang buangnya hanya 27,5, ketemu perbandingannya segini rasio kompresinya, padahal ini lebih. Bagaimana cara mengukur rasio kompresi? Ya inilah teorinya rasio kompresi, ya seperti ini hitungan ini. Tapi kalian pikir lagi analoginya. Jika ini dibubut sama saya 0,3, maka pasti kompresinya akan naik. Dari mana taunya? Kita harus gunakan alat compression tester. Seperti yang sudah lihat di video saya sebelumnya ya, saya ngecek kompresi itu pakai compression tester. Udah pasti, meskipun di sini rasio kompresinya turun, tapi apa jenenge, nilai tekanannya kan berbeda, pasti akan lebih tinggi. Iya. Nah, apa fungsinya ini dibubut? Kok harus dibubut, nggak standar aja gitu loh? Kenapa kah? Kenapa tadi pertanyaannya dari pabrik kok dikasih mendem-mendem banget? Ya ini seperti ini. Namanya baut ini baut tanam. Ya, dari pabrik. Namanya baut tanam, pada saat kalian pistonnya harus oversize dan harus di quarter. Kadang-kadang ada mesin quarter yang kakinya alatnya itu tidak bisa jika baut 4 ini masih dipasang, jadi harus dilepas.
baru recorder. Karena sering bolak-balik ganti copot pasang dol. Oke. Apalagi blok-blok seri Y begini, blok tua. Ya. Jarang yang lubang bautnya masih mulus gitu loh. Mungkin sudah pernah dibos. Intinya cara ngebosnya yang benar, maka dia akan kembali fungsinya seperti sedia kala. Pada saat ini dibos, perlu meratakan ini lagi dengan cara dibubut. Paham? Jadi ini dikasih banyak karena memang untuk spare. Buat para penggunanya, jika ini sudah mulai tidak rata, diratain. Mulai tidak rata, diratain gitu. Karena ini keperluan untuk balap. Sekali pakai, tidak dipakai bertahun-tahun lamanya, kita maksimalkan saja. Dari pabrik dikasih 0,8, saya akan potong 0,3. Sehingga mendemnya akan setengah mili. Iya. Seperti itu. Oke, nanti ini belum sempat nyala karena ini mesin pesanan orang. Saya tidak bisa bandingkan dengan compression tester. Tapi kalian pikir saja dengan logika, sudah pasti kalian kalau di Batak main, headnya dibubut, bloknya dibubut, kan kompresinya lebih gede. Sama aja kalian nambahin packing, kan kompresinya lebih turun. Yes. Saya selalu gunakan ini untuk mengecek berapa kompresinya gitu loh. Setiap motor yang akan saya buat, yang sudah saya buat, pasti akan saya cek dengan ini. Berapa standarnya motor Fish Air itu, kompresinya sekitar berapa? Beda-beda, tergantung pistonnya, kualitasnya. Ya, pistonnya sudah apa kayak ngantong, bahasa Inggrisnya apa? Sudah longgar atau masih baru? Karena kompresinya tergantung dari ring piston dan kelonggaran pistonnya, guys. Oke, jadi ini tidak ngajarin apa-apa, hanya menambah-nambahi pikiran kalian lah. Jangan terlalu sepaneng, jangan terlalu berpegang pada rumus, kalian juga harus berpikir logika. Karena apa? Yang asik itu di sini. Kalau kalian bikin motor, bikin mesin, nyontek, nggak ada asiknya. Asiknya adalah, oh ya, kemarin saya baca komen ya, jangkrik jenengan bos, kurang bobot, bablas buang, kok malah dibuang. Nah, ini kayak gini, asiknya di sini, kurang bobot, bablas buang. Oke, biar puas. Kita akan bubut headnya, nanti kalian lihat hasilnya aja lah ya. Oke, sekian dulu videonya. Nanti closingnya kalau ini udah dibubut aja ya. Sudah saya bubut 0,3. Coba ditopin, so. Sekarang kita ukur. Nih 0,7 ya. Tadi kan kita ukur 1 mili. Sekarang 0,7 berarti 0,3. Oke, saya sudah bubut. Jadi ini pasti lebih tinggi sedikit daripada sebelum dibubut. Dengan analogi perhitungan ini, kalian pikir lagi. Oke, jadi menaikkan kompresi itu macam-macam, dari desain dan bentuk head, juga dari kemepetan piston pada saat TMA. Kalian bisa atur itu. Oke, sekian dulu tentang, pikir lagi tentang kompresi pada 2 tak. Oke, selamat siang, ikuti terus video Tigo Racing, jangan lupa makan siang. Terima kasih. Yes, DJ.